Halo marketers, di episode kali ini kita akan membahas tentang strategi penjualan post-pandemic. Saya Iwan Setiawan dan ini adalah analisis. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi penjualan yang perlu kita siapkan menyongsong tahun 2023. Kita tahu bahwa pandemi sebentar lagi akan berakhir dan mudah-mudahan segera menjadi endemi. Dan kita harus punya strategi penjualan yang baru yang mempersiapkan dan membantu kita mengantisipasi konteks persaingan di tahun 2023. Ada 3 hal yang harus kita persiapkan sebagai strategi penjualan post-pandemi. Strategi penjualan yang pertama terkait dengan sales process. Ada 2 tipe. Anda perlu menentukan tipe yang mana perusahaan Anda. Apakah tipe perusahaan Anda memiliki simple sales process atau memiliki complex sales process? Biasanya perusahaan-perusahaan yang memiliki simple process, pelanggannya hanya repeat buying, membeli produk yang sama dengan frekuensi yang cukup predictable. Biasanya pelanggannya juga digital savvy, sehingga sudah bisa menggunakan virtual communication tools, bisa berinteraksi secara digital. Biasanya pelanggannya juga pelanggan-pelanggan individu atau retail yang tidak terlalu kompleks organisasinya. Sehingga cukup dengan reduce face-to-face interaction saja sebagai sales prosesnya. Tidak perlu kembali ke in-person yang full seperti sebelum pandemi. Tapi ketika Anda memiliki kompleks buying organization, di mana pelanggan Anda butuh consultative selling, pelanggan Anda lebih banyak brick and mortar, lebih tradisional, jarang mau berinteraksi secara virtual, dan decision making unitnya kompleks. Karena ada decision maker, ada user, ada influencer, ada gatekeeper, dan seterusnya. Sehingga ada banyak orang yang terlibat di dalam organisasi pembelian. Maka ini adalah satu organisasi pembelian yang cukup kompleks. Anda membutuhkan kompleks sales process, di mana sebagian besar, kemungkinan besar akan menggunakan full in-person interaction. Di dalam face-to-face interaction yang reduce, kita biasanya menggunakan tools-tools online, terutama di bagian upper funnel, di mana banyak proses-proses penjualan di upper funnel ketika membuild awareness, prospecting, dan lain-lain itu dilakukan secara virtual atau secara digital. Tetapi ketika sudah masuk ke bottom funnel, sudah mulai negosiasi sampai dengan closing, maka lebih banyak dilakukan secara in-person. Pendekatan hybrid seperti ini cocok untuk organisasi customer yang lebih menggunakan simple process. Tetapi apabila customer Anda membutuhkan kompleks sales process, maka yang dibutuhkan adalah full in-person interaction, di mana semua interaksi sepanjang sales funnel itu lebih banyak dilakukan face-to-face, tetapi tetap terdokumentasi secara digital atau secara online. Inilah pendekatan strategi pertama yang perlu kita pertimbangkan di tahun 2023. Yang kedua terkait dengan sales offering. Ada 2 macam pelanggan yang mungkin Anda temui di industri Anda masing-masing. Mungkin Anda melayani pelanggan-pelanggan yang sedang tumbuh justru sejak adanya pandemi. Atau mungkin pelanggan Anda sebagian besar terganggu dengan adanya pandemi. Kalau Anda sebagai B2B salesperson yang melayani perusahaan-perusahaan yang justru growing saat pandemi, maka ini adalah kesempatan Anda untuk melakukan upselling dan cross-selling. Karena biasanya pelanggan yang tumbuh itu punya kebutuhan-kebutuhan baru, sehingga Anda bisa memiliki potensi untuk melakukan penjualan produk-produk baru. Selain itu, Anda juga bisa mempertimbangkan bundled solution. Kalau Anda menjual multi-produk kepada pelanggan yang sedang tumbuh, maka Anda bisa memberikan solusi yang terintegrasi sehingga pelanggan bisa diuntungkan karena harganya mungkin lebih murah, tetapi mereka mendapatkan full package solution. Akan tetapi kalau pelanggan Anda striving atau pelanggan Anda struggling, maka Anda perlu menggunakan pendekatan yang sifatnya unbundled dan fleksibel. Misalnya terms of payment-nya menjadi lebih fleksibel atau Anda memberikan temporary discount. Ini adalah pendekatan-pendekatan untuk melayani pelanggan-pelanggan yang struggling di era pandemi. Selain itu, secara sales offering, Anda juga perlu mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama adalah baik pelanggan Anda struggling atau pelanggan Anda growing, Anda tetap harus menggunakan digital customer experience. Kenapa? Karena pelanggan Anda selama masa pandemi sudah terbiasa menggunakan virtual dan digital tools, sehingga Anda bisa kembali menggunakan alat-alat ini untuk berkomunikasi dengan mereka. Gunakan online communication. Dan apabila Anda memiliki kesempatan untuk mendigitalisasi pelayanan Anda bisa menciptakan digital self-service,
Sehingga mungkin pelanggan bisa melakukan ordering secara online, mereka mungkin bisa berinteraksi dengan Anda melalui portal secara online, atau mereka bahkan bisa bertransaksi secara full di platform online untuk membeli produk perusahaan Anda. Selain itu, baik perusahaannya tumbuh atau tidak tumbuh, pelanggan Anda biasanya selalu mengejar cost saving. Karena di situasi yang tidak menentu di era post-pandemi, kita berharap bahwa organisasi itu lebih lean, lebih ramping. Maka biasanya cost itu akan dibuat seefisien mungkin. Kita perlu menurunkan cost to serve. Mereka tahu bahwa kalau banyak pendekatan interaksi dilakukan secara online, maka cost to serve juga akan turun. Sehingga mereka tentunya akan meminta diskon karena mengetahui bahwa cost to serve Anda juga akan turun. Yang kedua adalah Anda harus bisa berkomunikasi tentang better value. Kita tidak mau terus-menerus memberikan diskon dan menurunkan harga secara permanen. Kita ingin menawarkan value yang lebih besar kepada pelanggan. Biasanya diberikan banyak bonus atau diberikan extra additional service yang bisa memberikan persepsi value yang lebih tinggi di mata pelanggan Anda. Ketiga adalah terkait sales organization. Sebagian besar perusahaan di era post-pandemi akan melakukan downsizing. Artinya jumlah tim penjualannya akan berkurang signifikan. Kenapa begitu? Tentunya karena banyak workload itu beralih ke digital. Kita tidak perlu sejumlah sales force yang kita miliki sebelum adanya pandemi. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah bisa dilakukan secara otomatis. Selain itu biasanya organisasi ingin lebih ramping, sehingga mereka bisa menavigasi volatilitas dari demand. Apabila nanti terjadi pandemi kembali atau ada sesuatu yang unpredictable, maka organisasi tetap bisa lebih lincah bergerak apabila organisasinya tidak terlalu gemuk. Tetapi tentunya ada beberapa perusahaan yang justru akan upsizing atau menambah jumlah karyawan tim penjualan mereka. Terutama perusahaan-perusahaan yang membutuhkan spesialis-spesialis baru. Spesialis Salesforce biasanya untuk menjual produk baru yang baru diluncurkan atau ingin mengejar target segmen yang baru, mengejar market yang baru. Selain itu banyak perusahaan juga yang ingin menyiapkan kapasitas. Apabila mereka confident dengan forecast-nya bahwa di tahun 2023 mereka akan mendapatkan demand yang jauh lebih tinggi, ada growth yang mereka akan forecast, maka mungkin mereka harus mulai menyiapkan kapasitas tim penjualan dari sekarang. Kita tahu bahwa tim penjualan tidak langsung efektif bekerja begitu direkrut. Kita butuh at least 3 bulan untuk mempersiapkan mereka untuk onboarding supaya mereka siap ketika memang demand akan meningkat. Kemudian terkait dengan sales organization juga adalah Anda akan membutuhkan 2 hal baru. Yang pertama adalah membutuhkan new kompetensi. Organisasi tim penjualan harus lebih digital savvy. Tim selling akan sangat dominan. Apabila tim penjualan Anda menggunakan omnichannel approach atau pendekatan omnichannel, menggabungkan prospecting di upper funnel yang sifatnya online dengan bottom funnel yang sifatnya in person, maka tentunya tidak akan dilakukan oleh mereka sendiri. Penjualan akan banyak berbasis penjualan secara tim atau secara kelompok. Oleh karena itu, pendekatan teamwork di dalam melakukan penjualan itu merupakan kompetensi baru yang perlu Anda siapkan. Selain itu, tim penjualan Anda juga harus bisa mengkomunikasikan value atau value-based selling. Jangan sampai terjebak dalam perang harga untuk turun-turun harga secara terus-menerus. Anda harus bisa menggambarkan value proposition, mengkomunikasikan value dari produk dan layanan Anda secara lebih baik. Selain itu, Anda juga akan membutuhkan skema insentif yang baru. Bayangkan kalau banyak penjualan dilakukan secara omnichannel, artinya ada yang dilakukan secara digital, kemudian di closing secara offline atau secara in person, maka tentunya insentif scheme perlu dipertimbangkan sebagai team-based insentif. Insentif perlu dibuat secara berkelompok sehingga tidak dibuat secara individu seperti sebelum adanya pandemi. Ini akan menjadi insentif scheme yang dominan di tahun 2023. Selain itu, value-based pay juga perlu dipertimbangkan. Insentif berdasarkan profit per customer. Apakah kita berhasil menjual dengan harga yang bagus, tidak dengan diskon yang dalam, sehingga value yang diciptakan oleh salesperson lebih baik dan mereka akan mendapatkan insentif yang lebih tinggi. Inilah 3 strategi penjualan di tahun 2023. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di episode berikutnya. Apabila Anda belajar banyak dari analisis, tolong subscribe, like, dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis,
Silakan tanyakan di kolom komentar.